Ya, sama-sama pasti ini hafal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي yang angkat tangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kajian pagi ini Engkau berikan rahmat, curahkan rahmat maghfirah kepada kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesilapan kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami ya Allah. Huwal Habibul Syafa'atuhu. Ya Allah, curahkan rahmat dan hidayah ya Allah. Masya Allah. Adam ya Bu. Alhamdulillah. Nanti kita doa lagi, bilang amin. Yang kanan bilang amin. Yang kiri amin. Yang depan, yang belakang, yang aminnya khusyuk dan ikhlas saya doakan panjang umur. Saya doakan yang ikhlas, yang khusyuk, saya doakan menjadi orang kaya. Ya, serem kalau orang kaya ya. MC-nya semangat banget tadi kayak Merdeka 45 ya nih. Yang bilang aminnya berkali-kali, saya doakan banyak duit. Masya Allah. Yang semangatnya terus-terusan, yang punya hutang mudah-mudahan Allah hutangnya lunasin. Sampai ujung aminnya ya. Kalau engkau kompak gini, saya mau nanya nih, kira-kira kalau kasih pilihan dua, mau kaya hati atau kaya duit? Kaya hati. Cius. Dua-duanya. Aduh, serakah. Tapi emang ideal ya dua-duanya ya. Mau kaya akhlak atau kaya harta? Dua-duanya. Dua-duanya, alhamdulillah. Kalau lagi gini nih, antara jujur sama apa ya? Mau bahagia di dunia atau kaya di akhirat? Dua-duanya lagi. Emang ibu-ibu suka didua-duain ya? Emang siap? Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah curahkan rahmat maghfirah kepada kita. Allah berikan cahaya ketika turun dari majelis ilmi ini, semuanya tersenyum bercahaya. Ya, kita doa lagi, angkat tangannya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Mustafa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkan hati-hati kami ya Allah. Dorongan hati kami untuk senantiasa ingin menghadiri pengajian ini ya Allah. Berkah semua ya Allah. Huwal habibul turja atuhu kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Masya Allah. Bunyi sholawat tadi tahu Bu? Nggak tahu? Gini ngapain? Kalau sholawat minimal, kalau sholawat insya Allah diterima ya Bu ya. Kemudian doa itu minimal itu adalah tahu maksud, oh iya doa. Kalau puncaknya bagusnya tahu makna doa tersebut ya. Mudah-mudahan tadi ada Muhammad huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma beliau ya. Mudah-mudahan yang sekarang lagi sakit Allah berikan kesembuhan, yang usahanya lagi sulit Allah berikan kemudahan,
Yang doa-doanya belum dikabul, mudah-mudahan Allah segera kabulkan. Yang sekarang belum haji, mudah-mudahan segera haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masih lama menjadi jenazah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin atuh Bu. Emang mau jadi jenazah? Kok nggak ada yang amin ya Allah sih? Ya, belum mau ya, makanya kan belum. Mudah-mudahan kita masih lama jadi jenazah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi lah, kurang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhirat bagi orang-orang beriman masuk surga, malaikat segan. Ketika ketemu dengan ahli surga, para malaikat itu bersalam kepada kita. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Tetapi kalau ahli neraka bukan disapa tetapi datang dengan muka yang tidak ada bayangannya. Maka kita belajar menerima salam dan memberikan salam. Ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bifadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wala rasulah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin ad-da'i ila siratil mustaqim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul halim. Ya kita doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ilahi anta maqsudi wa anta matlubi adhib anni mahabbatak wa ma'rifatak. Ada yang hafal? Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Coba sampai hafal ya. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Tuhan kami, Engkaulah ujung tujuan kami dan ridhomu yang kami cari. Berikanlah kepadaku cintamu. Masya Allah. Kalau sudah dikasih cinta oleh Allah, tidak ada bandingannya. Dikasih cinta oleh suami saja, luar biasa senang. Apalagi dikasih cinta oleh Allah. Ya, bukan suami orang. Suami sendiri. Kan lagi viral nih. Cari siapa? Cinta siapa? Cinta suami orang. Di TikTok ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bermuajah kembali dalam suasana bulan apa Bu? Kalau bulan hijriahnya apa ini namanya? Rabiul Awal. Tanggal berapa ya?
12 mah lahir Nabi Muhammad. Sekarang per hari ini tanggal berapa ya? Hah? 28 Hijriah. Itu Masehi. Ini palsu semua, ini katanya cinta Rasul ya. Mending minum dulu ya, izin ya. Nungguin ibu-ibu mah nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu saya kasih hadiah. Hah? Oh, 24 Rabiul Awal. Hadiahnya minum, Bu. Kalau kita menghitungnya tanggal 12 itu Senin, sekarang tanggal 24 Rabiul Awal ya. Alhamdulillah, patut kita berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa menghadiri dan ikut serta memeriahkan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta sama Rasul? Oh, sebelah sini doang. Ibu cinta sama Rasul? Ini didengar loh sama Nabi kita. Atau ragu kali ya? Coba saya tanya lagi. Ibu cinta sama Rasul? Ibu sayang sama Rasul? Sayang. Berapa kali dalam sehari sholawat? Hah? Gak dihitung. Kira-kira itu nama. Kira-kira. Hah? Kalau waktu muda kita ibu aja kali ya. Kalau kita dulu punya calon. Kalau cinta itu bukan diucapkan, tetapi ditunjukkan dengan perilaku, bawa makanan ke rumah calon mertua. Ya, bukan aku sayang padamu, bukan gitu doang. Tidak cukup, harus bawain kambing putih, ayam putih, beras putih ya. Martabak lah gitu ya. Bukan sekedar saya cinta doang, tapi cinta itu dibuktikan. Nah, salah satunya cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Salah satunya adalah bersolawat setiap hari. Man shalla alayya salatan, katanya kata Rasul, man shalla atau akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ah. Perbanyak salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Ibu-ibu kalau malam Jumat ngapain? Ngaji. Beneran? Ada yang ketawa sih. Bapak-bapaknya enggak malam Jumatan? Enggak. Oh gitu. Kan masih pada muda malam Jumatan itu apa? Sholawatan. Aulan nas, kata Nabi, barang dinanti yang bersama Rasul itu, yang duduk bersama Rasul apa? Yang banyak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta ibu-ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bersolawat kepadanya ya, insya Allah. Hari ini saya berbangga sekali bisa bermuajah bersama-sama dalam kajian yang insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu, ini hari apa? Sabtu. Kalau bahasa orang anak-anak muda mau weekend ya. Weekend itu enaknya biasanya ngapain? Jalan-jalan. Katanya kata Bu Mama Ika ya. Jalan-jalan. Tetapi alhamdulillah saya di sini lihat ibu-ibu malah kajian, luar biasa. Ini suatu kebahagiaan. Harusnya kita jalan-jalan, ini kajian. Kira-kira enakan kajian, enakan jalan-jalan sih? Dua-duanya. Tapi memang healing juga dianjurkan dalam Islam ya, nggak apa-apa. Habis kajian healing ya, jalan-jalan. Jalannya mau ke kamar mandi kek, mau ke tangga kek, ya. Ntar malam mingguan katanya. Nggak apa-apa bawa suami, bawa anak-anak malam mingguan. Itu juga disunahkan ya. Harus healing, bahagia. Ibu-ibu hari ini bahagia enggak? Coba senyum bahagia coba.
Coba senyum bahagia. Ibu-ibu, bahagia itu harus diciptakan. Ibu kalau mukanya cemberut itu nggak bahagia. Rizki itu senangnya sama orang bahagia. Serius ini, ibu. Bayangin ibu-ibu kalau pagi itu bahagia, rizki itu ngalir. Serius ini mah. Kalau ibu pagi-pagi udah ngomel sana ke suami, diomelin, anak-anak diomelin, nauzubillah. Insya Allah sehari itu coba aja berturut-turut itu masalah. Tapi ibu bangun tidur dengan baca doa, wudu, sholat, tadarus, kalimat-kalimat kan thayyibah tuh ya, dengan anak, dengan suami. Bebek, masya Allah, sampai pagi ucapan yang terbaik, sayang. Ibu-ibu pernah sayang nggak sama orang sama suami? Pernah nggak ngomong sayang? Astagfirullahaladzim. Nggak pernah ngomong mesra, nggak pernah. Kalau nyiapin kopi, nih kopimu. Paling gitu ya. Nyiapin makanan, taruh aja. Astagfirullahaladzim. Kemesraan itu, nah ini pentingnya hadir ya. Bagi bapak ibu punten, ibu-ibu yang suaminya mungkin sudah duluan, ini juga mesra dengan almarhum bisa ya. Nah makanya pada hari ini berbangga sekali bisa hadir di sini bersilaturahim. Orang bersilaturahim itu tidak ada ruginya, malah untungnya berlipat ganda. Siapa yang hafal tentang hadis silaturahim? Mana hadisnya? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya? Siapa yang pengen luas rizkinya siapa? Alhamdulillah. Rizki itu benda bukan sekedar harta. Kaul ulama, rizki yang paling utama itu adalah paling tinggi ya, itu adalah sehat. Sehat. Rizki di atas sehat adalah apa lagi? Islam. Ketiga adalah apa? Punya anak yang soleh dan solehah. Yang paling ujung puncaknya adalah rizki nikmat dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang silaturahim yang tadinya udah kusut, luruskan silaturahimnya. Yang tadinya masaknya 1 mangkok, 2 mangkokin buat dibagi ke tetangga. Insya Allah. Yang tadinya makan bersatu, 1 berdua sekarang mah ya. Kuahnya banyakin. Siap begitu? Insya Allah. Kenapa? Ya, begitu. Kuahnya banyakin. Beserta umurnya, ya. Yang jarang-jarang seringin silaturahim itu karena akan memperluas rezeki. Gini aja ideologinya ya, analoginya. Kalau kita lagi ngapain ya, gimana nyari duit ya, silaturahim dah ke sanak saudara. Ada informasi, bro, atau temennya tuh, di situ lagi butuh kerjaan. Nah itu salah satunya. Atau jeng, saya lagi main nih ke temennya. Saya lagi ada pesanan banyak nih kue, bantuin yuk. Nah bareng, dapat duit itu. Itu salah satu rizki yang tidak disangka-sangka dengan silaturahim. Wa ayun sa'alahu fi atharihi, siapa yang mau panjang umurnya juga silaturahim. Silaturahim itu mudah ya. Biasanya silaturahim itu ke siapa sih? Ke saudara atau ke tetangga atau ke tetangga jauh, kemana? Yang pertama adalah silaturahim ke keluarga dulu. Silaturahmi dan rahim. Rahim itu adalah rahim, satu rahiman. Sambung silaturahim. Jangan sampai ada istilah saudara jadi tetangga, tetangga jadi saudara. Jangan. Naudzubillahi min dzalik.
Kalau satu ikatan, satu darah, maka sambung silaturahim. Maka budaya kita itu kalau lebaran suka kumpul di anak pertama atau anak bungsu dari mana-mana datang. Bahkan kalau dulu saya, kalau lebaran, besok lebaran sekarang pepencitan, kalau bahasa Sunda itu pepencitan, itu masak yang banyak ya, bikin tumpeng atau makan, anterin tuh ke saudara yang ada di kampung Ono, biar tahu, oh kamu anak siapa ya? Oh anaknya Bu Haji ini ya? Nah jadi kenal, sama-sama saudara. Kalau sekarang tidak ada pembatas, ada WA, ada Facebook, ada video call ya, itu sambung silaturahmi. Sekarang sambung silaturahim apa? Sambung-sambung kepada yang jauh. Apalagi yang berat adalah sambung silaturahim kepada yang enggak silaturahim kepada kita. Apalagi yang kita benci. Nah itu susah banget kita silaturahimnya ya. Ibu-ibu siap nggak kalau silaturahim sama yang kita nggak sukai? Insya ragu jawabannya. Karena kita tuh egoisme manusiawinya luar biasa. Ngapain saya datang sama dia juga nggak suka, nah gitu ya. Nah, padahal dalam Islam itu adalah justru yang kita datangi adalah itulah yang memutus silaturahim kepada kita yang harus datangi. Pahalanya luar biasa. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita kajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibahas peringatan Maulid Nabi? Ibu-ibu tahu kenapa peringatan? Peringatan. Besok nggak boleh keluar rumah. Ada bencana, nauzubillah. Kenapa peringatan itu? Memperingati kenapa? Karena ada sesuatu yang urgent. Kedua, peringatan itu kenapa? Udah banyak yang lupa. Makanya harus diingatkan kembali. Apa yang lupa? Tentang Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, anak-anak zaman sekarang, zaman itu mungkin sudah lupa siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia lahirnya? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Siapa pamannya? Umur sekian ngapain Nabi Muhammad ya? Itu sudah hampir hilang. Maka peringatan diingatkan kembali melalui Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nama kita, Bunda ya. Suami kita, nama suami hafal. Tanggal lahir suami hafal nggak? Alhamdulillah. Siapa yang hafal? Angkat tangan. 1, 2, 3 doang. 4, 5. Lainnya nggak hafal. Gimana mau mesra ini ya, mau surprise gimana sih, orang mah harus tahu ya, minimal bulannya. Iya. Nah, ibu-ibu datang ke sini kan minimal nanti turun dari tangga itu harus tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW, kapan lahirnya, bulan apa, hari apa. Coba saya tanya, Nabi Muhammad lahir tahun gaji itu tahun Masehinya, tahun Hijriahnya berapa Hijriahnya? Rabiul Awal, tahunnya tahun berapa? Tahun gajah. Ibu-ibu tahu nggak sih Masehi, Hijriah? Masehi itu nasional, Hijriah bulan Islam. Kayak Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Pada bengong sih? Coba saya absen ya. Januari, terus Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Muharram. Nyanyi lagi. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal,
Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Kan habis Ramadan tuh suka ya Syawal. 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah persiapan apa? Rajab, Sya'ban. Tuh ya, Muharram. Oh, hitungan orang tua dulu ya. Apa tuh, coba 1, 2, 3. Pertama apa? Syawal, Hafiz. Mati lama. Oh, ini orang tua kidul ya. Oleh lain. Makanya dalam Islam itu harus bahasa Arab biar gak lain-lain. Makanya doa bacaan sholat itu pakai bahasa Arab. Takutnya kalau pakai bahasa masing-masing, Allahu Akbar. Yang orang mana tuh? Padang, Allah Magadang. Nah, nanti beda-beda, harus pakai bahasa Arab ya. Ya nggak apa-apa, minimal itu tahu. Tapi harus tahu juga bahasa Arabnya ya. Insya Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti bulan haji itu bulan yang ke-12 ya. Bulan pertama, bulan kedua, Sabar. Bulan ketiga, nah ini Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita hafal ya. Awal akhir, jumlah awal akhir gitu doang sih, gampang ya. Mulud ya nggak apa-apa lah, mulud ya. Nah, hari ini kita tahu kapan bulannya Rasul, bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12. Hari apa? Hari Senin. Tahun gajah itu berapa? 571 Masehi. 571 ada satunya ya. 571 Masehi. Masehi itu adalah apa? Tanggal kalau kita mau tanggal apa tuh nasional lah. Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu. Nah, ya. Sekarang kita akan hafalkan dari mulai lahir sampai dewasa, sampai menikah, sampai meninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi itu tidak akan cukup dengan waktu yang singkat ini. Ibu-ibu saya tahu suka nyanyi kan? Suka nyanyi kan? Wajah-wajahnya suka nyanyi ini. Makanya sekarang nyanyi-nyanyi yang bermanfaat. Seperti sholawat, menghafal kisah Rasul. Anak-anak kita sudah hafal itu. Gimana tuh? Rohatil. Gak nyambung ya? Rohatil atiyaru tashdu filayalil maulidi. Ya mamanya, siapa udah pada. Terus wabarikun nuri yabdu mima'ani ahmadi. Itu tentang kisah ketika Rasul lahir. Rohatil atyaru tashdu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, suasananya malam itu Masya Allah penuh kebahagiaan. Rohatil atyar, para burung berkicauan. Masya Allah. Kalau kita lahir, apa yang berkicauan? Rasul ketika lahir, tanda-tandanya malam itu luar biasa, rembulan terang benderang. Di ruangan itu cahaya. Rohatil atyaru tashdu. Itu burung-burung berkicauan di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angin itu tentram. Semuanya senyap, semuanya pokoknya malam itu luar biasa. Ya. Kemudian apa? Wabarikun nur, ada cahaya benderang. Kalau kita yang lahir ngapain?
Yang ada nangis. Terus apalagi? Kalau Rasul itu ketika brojol, brojol itu apa ya? Lahiran. Itu sudah keadaan bersujud, menutupi auratnya. Tuh, kalau kita udah nangis, bergeletak begitu ya. Kemudian Rasul itu sudah dalam keadaan disunat. Ibu-ibu tahu antara yang udah disunat apa yang belum? Angkat tangan yang udah tahu antara yang udah disunat apa yang belum. Bentuknya tahu? Wah, hafal. Tahu ya? Enggak tahu. Nah. Mama Eka tahu ya? Oh ya, alhamdulillah, bagus. Jadi Rasul itu pertama sudah ke dalam keadaan disunat. Ya. Masya Allah, begitu luar biasa Rasul ya. Makanya harus minimal tahulah Rasul itu ketika lahirnya gimana. Rasul ketika lahir ngapain Bu tadi? Tanda-tandanya? Burung-burung berkicauan, bercahaya, ya luar biasa. Nyanyinya hafal? 1, 2, 3. Rohatil atia. Musik enggak ada ya. Bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ali ahmadi. Terus Abdullah namanya. Terus Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Masya Allah. 6 bulan di kandungan. Terus? Nggak ada? Oh, nggak apa berarti. 6 bulan, 2 bulan, 9 bulan. Ada kisah itu di nyanyian itu ya. Umur 30 ngapain, 40 ngapain. Ya. Dia di YouTube, ya, di YouTube TikTokan mulu. Itu kisahnya Rasul. Belum hafal. Siapa bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu. Coba saya nih. Ayahnya Nabi Muhammad? Ibundanya? Aminah. Kemudian pamannya? Abu Thalib. Kakeknya? Kalau anaknya? Anaknya Nabi siapa ya? Siti Aisyah. Siti Aisyah anaknya ya? Ibu itu mana anaknya, mana istrinya ya? Pertama Khadijah, istri setia. Khadijah, istri setia. Fatimah, putri tercinta. Semua bernasab mulia. Dari Quraisy ternama. Tuh ada nyanyinya. Iya. Jangan di mana. Itu mendangdut yang gak ada manfaatnya. Nyari alamat dulu dari dulu sampai sekarang. Mendingan sholawat ngapalin sejarah Rasul ya. Di mana? Coba di mana? Oh, pada hafal. Ini emang gimana mau hafal? Jadi istri Rasul itu yang setia Khadijah. Yang paling dicintai adalah siapa? Aisyah. Karena kenapa? Pertama muda ya. Ya kayak ibu-ibu lah, cantik begini, molek ya. Baik, itu tentang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan selanjutnya ngapain sih? Kita harus memperingati kedua. Ini kita harus memperingatinya apa? Tanda bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kita tahu bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian apa kewajiban kita sebagai umatnya.
yaitu bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat, ibu-ibu, dalam sholat kita sudah bersolawat berapa kali sehari semalam? Banyak. Pertanyaannya berapa kali? Bukan banyak. Hah? 4. Kalau rokaat berapa sih sehari semalam kalau sholat? 17 rokaat. Itu yang fardu. Yang sholawatnya berapa kali? 9 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sholawat itu adanya di rokaat kedua dan terakhir. Itu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pengen sama Rasul nanti ketemu? Pengen ketemu sama Rasul? Ibu-ibu pengen mendapatkan syafaat Rasul? Pengennya doang, tapi ikhtiarnya. Maka ketika kita bersolawat, ibu-ibu kita bayangkan, ya, kita bayangkan kepada jasa Rasul. Siapa sih Rasul itu? Muhammad itu? Kita yang sekarang lagi bicara makhluk Allah yang maha agung. Sesosok manusia yang tidak ada bandingannya. Kehadirannya diakui baik non-muslim, bahkan apalagi orang-orang muslim. Kejujurannya, ya. Kemudian sifat apalagi yang kita akan tunjuk, ya. Maka kita harus banyak-banyak bersolawat. Contoh solawat gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para bunda, ini saya bawa kitab. Kalau dulu kitab kuning, kalau sekarang kitab putih. Ini putih sekarang, ya, warnanya. Kalau dulu kan kuning, ya. Ini Wasailul Fusul, Wusul ila Syama'ir Rasul, Syama'il Rasul. Kitab ini membahas semua tentang Rasul, baik dari jasadnya, sifat, dan semua-muanya. Giginya gimana, hidungnya gimana, matanya gimana. Nah, dalam hari ini kita akan membahasnya bukan ke situ, tetapi hikmah kita memperingati Maulid Nabi. Apa sih? Minimal kita setelah memperingati Maulid Nabi ada sifat-sifat akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang kita ambil. Ya. Kenapa? Pertama, harus Rasul itu menyuruh kepada kita untuk bersolawat. Aksiru alayya. Rasul cuma minta satu kepada kita, apa? Bersolawat. Apa Rasul butuh? Tidak butuh. Tetapi Rasul itu cinta kepada kita. Karena kenapa? Dijamin masuk surga dan dapat syafaat bagi orang-orang yang bersolawat. Bukan Rasul itu kurang solawat dari Allah, kurang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena Rasul cinta kepada kita, Rasul suruh kita bersolawat. Ibu-ibu simak. Kita ini nanti akan meninggal. Baik yang kaya, yang miskin pasti meninggal. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden. Ada nggak CCTV kan? Takutnya saya ditangkap lagi. Menteri-menteri, gubernur, para camat, lurah-lurah, Pak RW, Pak RT, Abu RT, ibu-ibu, Pak Ustadz. Semangat banget ya. Jadi kita hakikatnya bakal mati. Mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau pendek, mau semuanya mati. Maka persiapkan kematian kita.
Rasul Muhammad SAW itu akan memberikan syafaat. Ini kisahnya, Bu. Nanti kita di alam mahsyar akan berdiri semuanya dari zaman yang dahulu sampai zaman akhir, akan dibangkitkan serempak dari alam kubur. Semuanya, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik laki-laki mau perempuan, semuanya berdiri, berkumpul. Menunggu apa, Bu? Menunggu dihisab. Menunggu dihisab. Berapa lama? Kurang lebih 50.000 tahun. Menunggu ditentukannya hari hisab. Menunggunya itu, ibu-ibu, bukan kita santai-santai, tetapi menunggunya semuanya tanpa busana. Bayangkan, ibu-ibu sekarang pakai lipstik, pakai jilbab, baju ya rapi, lipstikan, itu menarik. Apalagi nanti di alam itu tidak ada yang berbusana sehelai benang pun. Semuanya seperti orang baru dilahirkan. Maka bisa dibayangkan ibu-ibu, bapak-bapak tanpa sehelai benang pun, ibu-ibu juga tanpa sehelai benang pun, seperti orang baru dilahirkan. Ibu-ibu bisa bayangkan. Ketika Rasul bercerita kepada istrinya Aisyah, orang istri yang solihah, langsung dia kaget. Ya Rasul, masa kita disatukan di alam itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki perempuan dalam satu tempat tanpa berbusana? Iya. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada lagi yang menarik bagi pikiran dia. Bagi pikiran kita. Terfokus kepada hisab kita. Tidak ada mal banun, tidak ada harta yang kita pikirin, tidak ada suami, tidak ada anak, semua masing-masing. Bayangin masing-masing. Kalau di dunia kita lihat yang semok, pasti gitu. Yang ganteng dikit, masya Allah, pikiran kayak yang ganteng. Kalau di sana udah tanpa busana, tetapi tidak menarik perhatian. Kenapa? Karena terfokus kepada hisab. Berapa lama? 50.000 tahun, bayangin. 50.000 tahun di sana kalau di 50.000 tahun kalau di sana itu berdirinya ada matahari 1 mil. Para kiai bicara mil itu berapa? 1 sini ya. Sekarang aja berjuta-juta kilometer belum mil. Bagaimana panasnya dunia ini dengan matahari? Nanti 1 mil. Ada yang bicara 1 mil itu dengan 1 jengkal. Ada juga yang mengatakan para ulama adalah 1 mil kayak di dunia. 1 mil itu antara 1 sampai 2 kilometer. Itu berada selama menaungi kita 50.000 tahun. 50.000 tahun bukan sekarang. Pak, kalau 50 tahun kan kalau di akhirat telah sebentar. 50.000 tahun rasa di dunia 50.000 tahun. Nah, bukan hitungan harian, tapi kita 50.000 tahun selama di dunia, kita aja umur 60 tahun ya. 70 tahun, itu 50.000 tahun nanti berdirinya. Nah, bayangin. Keadaan kita semuanya kalau di dunia, ibu-ibu, keringat itu dari atas ke bawah. Kalau di alam nanti keringat dari bawah ke atas. Berkeringat. Keringat itu nanti tinggi rendahnya sesuai dengan amal kita. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai mau tenggelam. Itu selama 50.000 tahun. Umat semuanya itu nanti dikumpulkan, maka nanti akan bersudut kepada Rasul, nanti berlari kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Allahumma salim nafsi, sendiri masing-masing, kata Nabi Adam. Nabi Musa datang lagi kepada Nabi Musa, tolong Nabi Musa kami berikan syafaat. Allahumma salim nafsi, masing-masing. Kalau Nabi Musa, Isa, semuanya ngomong apa? Allahumma salim nafsi, masing-masing. Tuh. Kata Nabi Isa, tapi kayaknya kalian bisa
apa? Minta syafaatnya kepada Rasul Muhammad SAW. Maka kita semuanya manusia yang hidup dari zaman dulu sampai nanti akhir menuju ke dalam satu sudut Nabi Muhammad SAW akan minta syafaat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menerima semua makhluknya, namanya syafaatul kubro. Maka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW maka dimulailah hisab, baru dimulai hisab. Jasa Nabi Muhammad pertama apa? Memberikan syafaat. Biar ibu-ibu sholawat sambil diingat, sambil meresapi jasa Rasul itu apa aja. Satu, akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Kedua, ketika dihisab nanti akan dipanggil satu persatu. Ibu-ibu nanti akan dipanggil satu persatu, ya. Tapi saking mulianya, bijaksananya Allah, kita disidang itu satu persatu tanpa ada yang melihat supaya aib kita tertutupi. Singkat cerita nanti kita di alam syirat, di apa? Di fase syirat. Syirat itu apa? Syirat itu adalah jembatan yang tipis tajam. Nanti akan merangkak kemana dia, ke surga atau ke neraka. Ada yang merangkak dengan lidah, dengan dadanya, dengan apa? Ada juga yang langsung cus. Nabi Ibrahim itu satu langkahnya ke surga. Tapi Nabi Muhammad udah langsung di surga. Nah kita nanti kalau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau ketika kita udah, walaupun nanti kita di neraka, Nabi kita sudah di surga, Nabi tidak tenang, akan bolak-balik dia. Kata Allah, ya Rasulullah, ngapain bolak-balik? Kata Rasul, saya nggak puas kalau umatku semua belum masuk surga. Maka akan diambil ke neraka umat-umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Malaikat Jibril, sama saya mengira tidak ada lagi orang yang ada di dalam neraka. Saking Nabi Muhammad itu berusaha untuk mengambil umatnya di neraka, pindahkan ke surga. Ketika masuk surga, pintu surga ada berapa? Ada 8. Nanti ada tingkat-tingkatannya. Ibu mau kapling bersama siapa? Bersama saya. Yang bersolawat ini akan satu kapling dengan para anbiya dan rasul. Masya Allah. Yang masuk ke dalam surga nanti akan minum air kautsar, al-kautsar. Kita akan dikasih minum air. Tapi Rasul akan berikan dari tangannya sendiri. Kata Rasul, barang siapa yang minum air dari tanganku sendiri, maka tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita di sini hadir sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, Rasul berikan kepada kita syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Lalu kemudian Rasul itu sangat cintanya kepada kita apa? Banyak contoh yang diberikan kepada kita. Kalau seandainya kita tidak ada Rasul, mungkin kita tidak bisa bagaimana melaksanakan sholat. Bagaimana kita melaksanakan sholat, ruku, sujud, i'tidal dan semuanya. Bagaimana kita melaksanakan zakat, fitrah semuanya. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak ada Rasul kita pasti akan bodoh, jahil selama-lamanya. Maka dalam kesempatan kali ini kita harus benar-benar cinta kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hari ini datang ke sini cinta kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dari Maulid Nabi ini kita akan petik apa saja sih yang menjadi akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita ambil begitu banyaknya akhlak Rasul, kita minimal ambil di antaranya. Yang pertama, Rasul itu adalah seorang pemaaf. Seorang pemaaf. Ibu-ibu kalau pagi anak-anak atau suami bersalah suka minta maaf atau nunggu maaf? Kalau suami, ya suami kan salah terus ya. Kalau anak salah ya, atau kita salah kepada suami,
minta maaf apa gimana? Minta maaf. Minta maaf. Kalau anak-anak minta maaf, tetangga minta maaf, ibu-ibu tetangga minta maaf, kita maafkan apa tidak? Maafkan. Karena pemaaf itu salah satu tanda orang-orang beriman. Ciri-ciri orang bertakwa. Tetangga punya salah kita maafkan, insya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa itu baginya surga apa? Wasari'u, bersegeralah minta maaf dan memaafkan. Ciri orang bertakwa apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ciri orang yang bertakwa adalah apa? Memberikan infak dari sebagian harta yang kita miliki. Kayak contoh tadi, ada keropak jalan. Ngapain itu keropak? Keropak jalan. Kita zikirnya apa? Zikirnya adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika keropak udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi keropak udah lewat, baca alhamdulillah. Nah, salah satunya adalah orang bertakwa adalah orang yang menyisihkan sebagian hartanya bagi orang lain. Yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Ibu-ibu kalau menahan amarah bagaimana caranya? Dalam Islam itu menahan amarah sudah dicontohkan. Menahan sedih sudah dicontohkan. Ini menahan marah gimana caranya? Kalau kata Rasulullah lagi marah berdiri, kita menahannya dengan duduk. Dahulu dengan kalau marah dahulu dengan wudhu dulu. Marah, wudhu. Kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat. Ya, usolli sunnah rakaat ini lillahi ta'ala, sholat sunnah. Kalau masih marah aja, jengkel nih sama suami nih. Lagi berdiri, duduk. Masih marah aja, ngapain lagi? Tiduran. Masih marah aja apa? Masa udah masih marah aja ya. Beristighfar. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim itu dianjurkan para ulama itu kalau lagi marah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya pagi-pagi saya tuh dalam pendidikan di pondok, buatlah pagi itu sebahagia mungkin. Tidak ada yang hati itu gundah. Itu beda rezekinya hari itu. Makanya saya buat semula dari bangun, saya hindari hal-hal yang akan menyentuh atau yang jengkelin tuh saya akan hindari. Kalau ada yang sedikit aja, ada yang menyentuh hati nih, misalnya dari istri atau dari anak-anak, saya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Terus ta'awud, a'udzubillah sampai 10 kali, Bu. Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu insya Allah hati kita aman, nyaman, dan doa ya Allah berikan ketenangan dalam hati. Kalau pagi itu kita buat sudah bahagia, insya Allah rezeki pagi sampai sore nanti sampai tidur lagi insya Allah. Coba bisa dibuktikan. Kalau saya lihatnya, luar biasa ya. Itu yang namanya rezeki itu teman atau persalahan kita di kantor ya. Itu mudah aja, mudah. Beda dengan ada pagi-pagi udah masalah dengan suami, anak-anak. Kamu gimana sih? Nah, nanti berangkat ke sekolah atau di perjalanan, nauzubillah, suka ada aja itu yang bikin jinggung atau ada masalah aja berat itu. Makanya dari pagi itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dicontohkan oleh para kiai kita, ulama kita ya. Dari bangun tidur harus apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi sudah bersyukur ya. Kemudian ucapkan kalimat thayyibah kepada suami, kepada anak, gitu ya. Ibu-ibu kalau nyontoh Rasul, dia itu akhlaknya paling bagus pada keluarga. Kata Rasul, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling kepada keluargamu. Wa ana khairun min ahli. Kata Rasul, saya tuh sebaik-baik akhlakku kepada keluargaku. Maka ibu-ibu kalau lagi jadi panitia pengajian, habis ngaji, pulang ke rumah, ruwet dengan anak-anak, dimarahin anak-anak, maka ngajinya belum sukses. Kita berangkat pagi-pagi, saya niatnya kan berikhtiar buat keluarga, buat anak-anak.
hidup di luar, pulang ke rumah, datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada anak-anak, ayah, udah diam, capek. Nah, atau ibu, datang ibu panitia ke rumah, ibu sama anaknya pengen makan, aduh, nah diam aja dulu, ibu lagi capek nih, habis tadi pengajian, berarti pengajiannya nggak sukses. Justru pengajian itu membentuk pribadi hati kita itu lebih sayang kepada keluarga kita, suami, anak-anak kita. Semua di dunia ini tertuju kepada keluarga. Coba ibadah apa yang tidak tertuju kepada keluarga? Dalam ayat wabil walidaini ihsana harus baik kepada keluarga. Dalam kitab lanjutnya apa? Sama anak, persaudara, kerabat, itu harus baik. Dalam ibadah haji pun, kalau ibadah haji, pulang ibadah haji, dia hubungan dengan keluarga, ibu, bapak, anak itu tidak baik, maka tidak sukses, tidak makbul hajinya. Haji itu mendidik keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Apa buktinya? Ibu, di Mekah itu ada Ka'bah. Kemudian ada apa? Hajar Ismail. Ada makom Ibrahim. Tuh lihat. Ada Hajar. Hajar itu apa sih? Hajar Aswad itu apa sih? Batu hitam. Tapi itu, maaf, simbol batu hitam itu kayak bentuk punya ibu-ibu kan? Artinya itu Hajar. Hajar Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Kita diingatkan, mencium itu diingatkan bahwa kita itu dari ibu. Makanya semua yang hadir tawaf itu kembali mencium Hajar Aswad. Itu kita diingatkan kepada berbakti kepada orang tua. Kita sholat di makom Ibrahim, ada Ibrahim. Kemudian apalagi? Hajar Aswad, ada Ismail. Jadi keluarga Ibrahim kan jadi contoh. Tahu keluarga Ibrahim? Keluarga Ibrahimnya seorang nabi yang soleh. Dia seorang bapak yang tidak punya anak, udah berpuluh tahun berdoa dapat anak. Istrinya Siti Hajar berdoa berpuluh tahun punya anak, udah punya anak malah dijadikan sembelihan. Anaknya soleh, bapaknya soleh, istrinya solihah. Maka itu menjadikan simbol keluarga sakinah mawadah warahmah. Maka kita haji ke sana bukan sekedar ritual aja, tetapi harus tahu, paham apa sih pendidikan haji itu, yaitu adalah menjadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Paham, Bu? Jadi mudah-mudahan nanti Ibu berangkat lagi haji, yang belum haji mudah-mudahan berangkat haji atau umroh, nanti oh iya ya, kita tawaf, kemudian ada makom Ibrahim, Hajar Ismail, ya kan? Nah, itu adalah untuk mendidik kita menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Kembali. Yang selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra wal apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, apa lagi? Wal afina 'anil nas, yang ketiga. Wal afina 'anil nas itu adalah memaafkan kesalahan manusia. Ibu-ibu biar semangat pengen memaafkan orang begini. Ada suatu kisah dalam hadis itu, mungkin udah termasyhur ya kisah ini. Ketika itu ada Rasul sama para sahabat lagi duduk. Rasul bilang, sebentar lagi ada seorang laki-laki akan masuk. Dia adalah ahli surga. Ketika itu masuk seseorang bapak-bapak yang mukanya basah dengan air wudhu masuk. Besoknya hari lagi kata Rasul akan hadir seorang lelaki ahli surga, penghuni surga. Pas dilihat itu lagi orangnya. Pas ketiga lagi, hari ketiga kata Rasul akan hadir satu orang penghuni surga, calon penghuni surga. Pas dilihat oleh sahabatnya itu lagi orangnya. Rasul itu kalau bicara itu pasti, Bu, tidak berbohong. Dan para sahabatnya zaman dulu itu sangat rajin, sangat semangat dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Apa baik, apa aja yang dilakukan Rasul, maka dia akan contoh. Kata Rasul, orang itu ahli surga. Para sahabat penasaran, apa sih amalan-amalannya? Kok dia disebut kata Rasul ahli surga, sedangkan Rasul tidak akan berbohong. Maka para sahabat, terutama Abdullah bin Amr bin As, dia
menginap, pendek kata dia menginap di rumah seseorang itu. Pengen tahu amal dia apa sih kok yang menjadikan kata Rasul dia calon penghuni surga? Apa aja pengen dicontoh nih amalnya? Tuh. Suatu ketika satu malam Abdullah bin Amar itu tidak tidur, pengen lihat orang itu amalnya apa sih? Kok bisa jadi ahli surga? Dia tidak tidur, pengen menyaksikan. Sepertiga malam, kok dia nggak bangun? Harusnya kan orang soleh kan bangun malam, ya kan? Sholat tahajud, berzikir, mengaji Quran. Ini enggak. Pas waktu sholat subuh baru dia keluar. Sholat subuh biasa. Besok lagi, mungkin kemarin malah sibuk nggak sholat subuh, nggak tahajud, nggak baca Quran. Mungkin malam ini diperhatikan, kok enggak lagi? Yang wajib-wajib dong sholat subuh. Pas subuh dia sholat. Nggak zikir juga, nggak mesti tadarus gitu. Biasa-biasa aja, normal. Malam ketiga dilihat lagi, kok sama-sama aja begini. Kalau orang bertamu kan dalam Islam maksimal 3 hari ya. Nah sambil mau pamit, Abdullah bin Amr itu nanya kepada seorang itu, wahai bapak kalau kita mah, ini saya di sini itu kemarin kan dia ngomongnya saya ada masalah dengan keluarga mau nginep di rumahnya dia. Saya itu berbohong kepada antum katanya. Saya di sini tuh penasaran karena antum itu dibilangnya kata Rasul ahli surga. Tapi saya lihat 3 hari ini ibadah antum itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang lebih. Sholat biasa aja yang fardu doang. Nggak ada zikir, nggak ada apa-apa. Kok biasa aja, kok bisa di ahli surga? Kata seseorang itu, kata bapak itu, oh mungkin ini yang menjadikan saya adalah ahli surga. Apa itu? Seseorang itu amaliyahnya yang paling diagungkan diterima Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya pemaaf. Ibu-ibu perhatikan. Ini penting sekali. Ternyata amalah dia sebelum tidur, rutinitas dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, apabila hari ini aku punya salah kepadamu, aku punya salah kepada tetanggaku, kepada orang-orang, maka maafkanlah. Dan begitu juga apabila orang-orang lain punya salah kepadaku, punya dengki kepadaku, maka saksikanlah aku memaafkan seluruhnya kesalahan mereka. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, sifat pemaaf ini menjadi pemikat surga Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu dahsyatnya rasa hati pemaaf itu. Iri dengki dia hilangkan. Maka kata dalam suatu hadis, ibadah mahdok kalau hatinya masih iri dengki kepada Allah, kepada orang lain, maka tidak akan diterima suatu ibadah itu. Kita di dunia ini, para ulama berkata, akhir zaman mereka akan memperhatikan rizki itu berupa harta, kedudukan, dan kasat mata saja. Ketika mereka itu akan sakit jasadi, misalkan sakit lambung, sakit jantung, sakit mata, sakit semuanya, mereka akan datang kepada para dokter. Tetapi kalau sakitnya sakit rohani, batin, mereka tidak akan datang kepada para ulama. Padahal puncak kesehatan adalah diobati dulu yang nama ruhani. Siapa yang akan memisahkan? Para ulama kita, para kiai kita. Kajian seperti ini akan melembutkan hati kita. Yang di medsos itu yang ulama yang konsen di obat-obat herbal itu siapa? Jedul Akbar, seorang dokter, dia mengatakan begini, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, obat apapun, terapi apapun yang digunakan untuk menyembuhkan sakit jasad dia maksudnya, itu tidak akan mempansel lagi penyakit hati masih bersemayam dalam hati kita. Jadi intinya kalau kita punya sakit hati atau iri dengki, maka banyak beristighfar, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, maka cepat-cepatkan adamkan kembali. Maka saya semenjak punya ilmu pengetahuan ini dari guru, saya setiap malam, ini serius, saya di sini tidak berbohong ya. Saya melakukan ini, ya Allah, sebelum tidur nih, setelah wudhu, kemudian kita kan baca trikul ya, kan ya, trikul, kemudian
ayat kursi, kemudian doa mau tidur kita namanya mandi ayat kan, mandi ayat kita basuhkan semuanya menghadap kiblat. Saya selalu pakai sebelum tidur berbaring saya macam gini. Ya Allah, saya maafkan kesalahan istri saya, baik yang saya kasat mata, baik yang tidak kasat mata. Saya maafkan ya Allah, saya ridhoin ya Allah. Semoga engkau ridho kepada istriku ya Allah. Itu satu. Setelah istri, berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, suami. Ya Allah, malam ini saksikan ya Allah, saya maafkan suami saya. Tapi emang ngejengkelin ya Allah, ngejengkelin ya Allah. Jangan gitu ya. Jadi kalau mau maafkan jangan ngawar. Ya Allah, saya maafkan suami saya ya Allah. Mudah-mudahan engkau ridho ya Allah. Doa balik. Mudah-mudahan kalau ridho engkau mudahkan pekerjaannya. Engkau ikhlaskan, engkau sehatkan badannya. Begitu. Yang kedua, yang kita maafkan adalah anak-anak. Ya Allah, saya maafkan kesalahan anak-anak hamba ya Allah. Agar engkau ridho terhadap anak-anak hamba ya Allah. Jadikan anak-anak hamba anak yang soleh, soleha, ya Allah. Mudahkan dalam menuntut ilmunya, sukseskan dalam tarbiyahnya, pendidikannya, mudahkan semuanya ya Allah. Gitu. Itu coba bapak, ibu-ibu praktikan. Itu nyesnya beda. Itu nyesnya beda. Saya ambil jamin. Itu mau tidur tuh nyesnya beda. Kalau kita sudah melepas ketergantungan, melepas semua duniawi dunia ini, kita maafkan muanya, alhamdulillah hati kita akan tentram. Nah, amalan surgawi ternyata contohnya seperti itu, memaafkan semua kesalahan yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Kita juga minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah zalimi, karena kita nanti ada hitungan amaliyah kita di akhirat nanti. Apakah kita menjadi kaya atau miskin? Kaya dengan amal kita, miskin dengan amal kita. Maka di sana itu ada muflis. Muflis itu ada apa? Orang miskin dengan amal. Kita pergi setiap tahun pergi haji umroh, sholatnya bagus, sedekahnya luar biasa mantap, ya. Tapi sering menyakiti orang, jarang silaturahim kepada orang tua. Insya Allah itu akan lenyap. Muflis namanya. Orang bangkrut di akhirat nanti. Kita nanti akan naik ke alam sirat. Ketika nanti ada di sirat, ada yang manggil-manggil, ya Rabbi, orang ini dulu di dunia ini menyakiti saya, maka pindahkanlah amalnya kepada saya dan dosaku pindahkan kepada dia. Oke, dipindahin lagi. Terus naik lagi, ada yang manggil lagi, ya Rabbi, dulu dia punya, sampai habis. Udah nol amal kebaikannya, ada yang nagih lagi. Sampai kalau kebaikannya nggak ada, sampai dosa orang lain dikasihkan kepada dia, sehingga dia punya dosa. Maka muflis di situ. Maka kita bayangkan kan ibadah amaliyah itu terpaus kepada apa? Sholat, zakat. Padahal hablum minallah juga dibarengi dengan hablum minanas. Hubungan kita dengan para manusia. Tuh, itu dalam diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung, manusia yang pemaaf terhadap orang-orang. Bagaimana perjuangan Rasul ketika perjuangan dilemparin kotoran, kemudian ditimpuk apa? Batu, ya. Tetapi Rasul memaafkan. Nah, kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan apa-apa. Suami salah juga nggak mau maafin. Ibu-ibu berkawan kan kalau mau ngaji, saya tahu kan ibu-ibu senangnya ngaji. Dari rumah ngaji. Datang ke majelis ilmu, ngaji apa ngajo? Kalau datang ke ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu di sono sih, kalau di sini mah enggak. datang ke kajian nggak ngomong sih, cuma isyarat mata doang gitu, padahal nggak ngomong sih, ada aja omongin itu kerudungnya warna ungu kayaknya ini nyicil kayaknya itu gitu. enggak ya padahal itu brosnya itu kayaknya paling berapa ngomongin
Itu ibu-ibu yang di sono. Di sini nggak ada. Jadi ibadah itu suka dicampur-campur ibu-ibu mah. Dan kalau ibu-ibu di sono itu kalau ustadz ngobrol ceramah dia juga ikut ceramah. Ngobrol. Kalau di sono, kalau di sini mah iya. Ibu-ibu kalau ngaji sebetulnya kita ngaji itu dari rumah itu niatnya ibadah ya. Pulang dari kajian harusnya ada pembaharuan sikap dan hati. Kalau kajian itu menenangkan berarti alhamdulillah hadirnya benar-benar niat ngaji. Kalau misalnya turunnya tadi tuh sedih gimana sih ngomongnya ya? Ini udah hancur itu. Apa tuh bahas apa ya tadi? Gitu. Ibu-ibu sebelum ngaji udah janjian. Nanti setelah ngaji kita ngebahas aja di depan yuk gitu. Belum ngaji udah janjian ngebahas bareng-bareng. Iya kalau neraktir mah ini pengen ditraktir. Aduh jangan ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ya. Dan Maulid Nabi itu kan semua bulan ini rame-ramenya Maulid Nabi. Ikutin aja Bu. Itu kalau kita sering ikut kajian akan melembutkan hati-hati kita. Masya Allah. Bu, yang repot dulu, jangan dulu Bu, belum selesai. Udah rapi-rapi aja nih. Ini belum masuk materi, baru prolog. Oh, masukin gue. Ya, jadi kalau kita bersegera kepada kajian berarti hati kita enggak banyak orang loh Bu. Nggak banyak orang yang diberikan kemampuan, keinginan hati untuk datang ke pengajian. Nah, ibu dan yang lain pasti akan saling memberikan syafaat. Nih catatan ya. Ada syafaatnya Nabi Muhammad, ada syafaatnya Sohib juga. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi kita itu orang bertakwa, orang yang beriman itu suruh bertakwa. Tadi tuh yang bertakwa tuh ya. Dan berkawanlah dengan orang-orang yang sodikin. Sodikin itu adalah jujur, ya, amanah. Kenapa? Karena nanti akan berimbas di akhirat, nanti akan saling memberikan syafaat. Nanti kalau duluan ibu-ibu ke surga, ingat ya, Iip nih. Ya Rob, itu kayak Pak Iip itu dulu pernah satu majlis dengan saya. Ingat Bu ya, wajah saya kayak gini ya. Ingetin. Nanti kita bisa saling memanggil. Ini betul Bu. Ibu ngaji di kiai itu akan betul. Kita itu nanti akan saling memanggil. Beda lagi panggilannya. Ada yang mau ke surga, enggak, itu dulu. Ini saya ngebahas tapi nggak bayar tuh. Nah, beda. Makanya yang bagus-bagus saja. Kalau di Arab Bu, di Arab ya. Itu kalau makan bareng itu rebutan mau neraktir. Saking gedenya pahala neraktir. Beneran. Ibu-ibu kalau lihat di medsos ada kan, ada yang saking belum selesai makan udah punjat lari ke kasir bayarin mau bayar, tapi ditarik lagi pengen apa? Pengen pahala neraktir. Tuh neraktir ya. Makanya sekarang jiwa pengen gratis diubah menjadi neraktir. Harus neraktir ya. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau menyumput nggak apa-apa. Jadi itu ya. Jadi kita dalam situs apapun harus yang terbaik ya. Selanjutnya ini yang terakhir. Sampai jam berapa Bu Teti? Oh, 10 menit. Wah, belum isi ya. Kedua, dalam ibadah itu harus innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin itu apa? Yang suka berbuat kebaikan, ihsan. Ibadah kita itu tergantung semuanya kepada ihsan kita. Ihsan itu apa sih Bu? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kalian beribadah, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kita merasa diperhatikan Allah, disaksikan Allah. Kita berasa dekat dengan Allah. Itu ihsan.
Kalau ibu sholat masih ingat hutang, masih ingat cicilan, masih ingat apa tadi itu? Ingat yang lain dunia, maka ihsannya belum apa-apa. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak merasa diperhatikan Allah, tidak merasa melihat Allah, fa'innahu yarok, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ibu-ibu, kita nelen aja, kita buang hajat aja, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, pengen husu, ihsan kita hadirkan. Allahu Akbar. Kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja kalau ibu-ibu diajak suami ke mertua, sholatnya husu kan? Karena merasa diperhatikan oleh mertua kan? Yang biasanya enggak, Allah ini. Allah. Biar dibilang, wah, menantu idaman, Masya Allah. Biasanya masak kemana ini sallallahu ala mana itu, maka itu ihsan. Tapi ihsan di sini adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau menangkap husu ihsan, kita merasa dilihat oleh Allah, insya Allah husu. Kalau nyeleweng lagi, tarik lagi, minimal kita tahu surat dan artinya apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Subhanahu Ar-Rahmanirrahim, Pengayang dan Penyayang, Pengasih. Dan terus artinya harus tahu. Itu akan mengkonsentrasikan kita dalam sholat. Ibadah-ibadah yang lain juga. Ketika kita ngasih sedekah, kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngasih 1.000, 2.000, 10.000. Ibu-ibu kan kalau ada keropak 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, yang dimasukkan adalah 100.000. Luar biasa. Luar biasa. Karena merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ibu yang ada apa yang disedekahkan? Yakin? Harta ibu sekarang ini yang bapak ibu di dompet apa yang udah disedekahkan? Sesungguhnya harta ibu, harta kita semua adalah harta yang kita adalah harta yang disedekahkan. Fa wa ma tasaddaqta fa amdoita. Itulah harta yang kita sedekahkan, itulah harta kita sesungguhnya. Kalau kita makan ma'akalta fa afnaita. Yang kita makan pasti akan busuk di perut. Wa ma labista, apa yang kita pakai pasti akan lapuk, ada masanya. Tapi yang disedekahkan buat kajian, buat bayar sekolah, buat bayar apa lagi? Buat bayar sekolah, buat pendidikan, semua itu menjadi harta yang sesungguhnya. Sedekah 100.000, alhamdulillah. Ternyata nggak sengaja jatuh. Dikira punya teman, masukin aja lah 100.000, ternyata punya dia. Nyesel ya. Nah, maka belajar ikhlas. Ada bahasa gini, Bu, yang nggak apa-apa 2.000, 5.000, yang penting ikhlas. Bukan begitu konsep sedekah itu, harus dipaksakan, dibiasakan. Yang biasa 5.000 menjadi 2.000, 50.000. Yang biasa 50.000 menjadi 10.000. Sedekah itu harus meningkat, minimal ya stagnan di nomor itu. Kalau 20.000 ya 20.000. Saya tuh mendawamkan setiap subuh ya kecil-kecilnya adalah setiap subuh, tapi dawamkan. Di perumahan saya itu ada kenceng masjid, dibagikan ke masjid, ke rumah-rumah. Setiap 2 minggu sekali diambil oleh DKM masjid. Kita itu setiap subuh, jadi bangun subuh set mau 2.000 ke 5.000. Kalau nggak ada celengan itu nggak ada res untuk yang berinfak, di kantong aja. Setiap subuh kita masukkan maka dawamkan berinfak setiap subuh. Kesimpulannya, ibu-ibu, mudah-mudahan Maulid Nabi ini mendidik kita lebih cinta kepada Rasul Muhammad SAW, dan jangan lupa setiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu di luar sholat.
bersolawat. Bahkan doa itu kalau nggak didahului oleh solawat, tertolaklah doa kita. Ada doa yang harus diawali dengan puji-pujian dan solawat, ada doa yang tidak harus ada doanya. Misalkan Allahumma barik bima razaqtana qina adzaban. Mau makan itu tidak ada awal alhamdulillah sama solawat. Tetapi di luar itu, ibu kalau mau doa yang manjur itu harus pakai solawat. Tidak awalnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru doa. Para sahabat, 2 menit lagi ya. Para sahabat dalam doa nanya pada Rasul, doaku untukmu berapa persen? Kata Rasul, terserah, mau 1/4% juga nggak apa-apa. Tapi kalau lebih itu lebih baik. Oh lebih baik ya? Udah deh, besoknya saya 50% deh untukmu dan doaku untukmu. Gimana? 50%mu lebih bagus. Tapi kalau lebih itu lebih baik. Oh 75% sampai ya udah akhirnya kata sahabat, saya doa semuanya untukmu wahai Rasulullah. Karena sholawat itu sudah mewakili semua hajat kita. Maka kalau hajat kita awali dengan sholawat. Ya kalau kita mah nggak yakin amat mah, ya udah 50% sholawat kepada Nabi. Kalau saya sekarang nih udah punya tahu kayak gini, udah doa selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berkahi anak saya ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah saya sekarang mau ke Kapling Kinayungan ya Allah, mudahkan diberinya selamat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah lancarkan lidah ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Nah, saya tuh doanya begitu sekarang. Pakai solawat. Karena mujarabnya solawat, insya Allah dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita berdoa bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma